Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problem solving and discussion making. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Nurul Ulfa, NIT 007, dan anggota-anggota saya yang pertama Sarvina Nur Hasyanti, NIT 025, yang kedua Tisa Nur Destianti, NIT 015, yang ketiga Silvia Nisha, NIT 047, yang keempat Wiananda Namira Safa, NIT 027, yang kelima Yudo Gunawan, NIT 036, yang keenam Syahrul Amri Tamayau, NIT 004, yang terakhir Sen Oki Ananta Setiawan, NIT 013. Selanjutnya kita akan membahas tentang problem solving, akan dibahas oleh rekan saya. Problem solving adalah kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita. Juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif, dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah. Problem solving menurut para ahli. Yang pertama, Evans. Dalam Suharman 2005, pemecahan masalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan dan pengubahan kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan. Yang kedua, menurut Chauhan dalam Satria 2009, pemecahan masalah merupakan tingkat tertinggi dari suatu proses belajar karena menghendaki adanya prediksi, analisis dari faktor-faktor dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan hubungan sebab akibat. Nah, penjelasan selanjutnya itu mengenai tentang langkah-langkah problem solving. Problem solving itu dia mempunyai 5 langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, dari mulai masalah apa sih yang terjadi, serta menjelaskan gejala yang spesifik yang menandakan masalah tersebut. Terus langkah yang kedua adalah mengumpulkan data, dari mulai apakah data tersebut memiliki bukti yang menyatakan bahwa masalah tersebut benar-benar ada, serta sudah berapa lamakah masalah tersebut ada, hingga dampak apa yang dirasakan atau ditimbulkan oleh masalah tersebut. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi penyebab masalah yang paling mungkin atau yang paling dominan, dari mulai menjabarkan urutan kejadian yang mengarah pada masalah tersebut sampai dengan kondisi seperti apa sih sehingga permasalahan tersebut dapat terjadi, serta kita juga mencari apakah ada masalah-masalah lain yang sering muncul mengikuti kemunculan masalah utama tersebut. Langkah yang keempat yaitu mengidentifikasikan akar permasalahan, dari mulai mengapa faktor tersebut ada serta alasan apa yang benar-benar menjadi dasar kemunculan dari faktor permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, langkah kelima adalah mengajukan dan mengimplementasi solusi dari apa yang bisa dilakukan untuk mencegah permasalahan tersebut muncul kembali. Bagaimana sih solusi yang telah dirumuskan tersebut dapat terjalankan, serta siapa aja yang bertanggung jawab dalam implementasi solusi tersebut, hingga adakah resiko yang harus ditanggung ketika solusi tersebut diimplementasikan. Apa sih decision making itu? Nah, decision making ini kalau kita artikan atau kita translate, artinya adalah membuat keputusan atau menentukan keputusan. Nah, kalau yang di sini pengambilan keputusan adalah proses berpikir dalam pemilihan beberapa alternatif atau penilaian yang sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi terkait perkiraan masa depan. Nah, gampangnya itu kalau kita berpikir decision making ini berdampingan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu penentuan keputusan. Misalnya, contoh kecilnya atau contoh simpelnya, ketika kita mau pergi ke suatu tempat,
Nah, di situ kita mengalami banyak sekali proses penentuan pembuatan keputusan. Itu seperti kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus dari rumah nih, milih dulu pakaian apa yang mau kita pakai, pakaian warna apa. Nah, untuk mencapai ke sana, kita menggunakan transportasi apa? Apakah kita naik motor atau naik mobil? Nah, setelah kita sampai di tujuan, misalkan tujuan kita itu ke bioskop. Kita pilih lagi nih, mau nonton apa, mau film apa, gimana. Nah, terus apabila kita makan, kita mau makan apa? Misalkan kita pergi sama pacar nih, nanya, sayang kamu mau makan apa? Terserah. Nah, itu kan contoh kecil pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ada contoh kecil, ada skala besarnya. Nah, kenapa sih kita penting harus mempelajari tentang decision making ini? Karena nanti kita pasti kita mengalami setidaknya 1 kali atau 2 kali yang namanya menentukan keputusan yang besar dalam hidup kita. Dan itu sangat penting untuk membawa kehidupan kita ini mau kemana, langkah apa yang kita ambil. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah atau langkah yang salah untuk kehidupan kita. Banyak soalnya kasusnya. Contohnya saya kasih kasus seperti yang baru-baru kita alami lah. Misalkan kita sebelum kuliah, kita mau kuliah di mana? Kuliah di kota mana? Jurusan apa? Banyak juga yang salah langkah gitu. Soalnya decision making ini kemampuan yang gak otomatis kita dapatkan pada saat kita dari bayi, enggak, tapi melalui proses di mana pelatihan-pelatihan, yaitu menentukan keputusan-keputusan kecil secara berkala dan menentukan keputusan besar. Jadi semakin mahir seperti itu. Nah, kalau kita salah langkah seperti itu, apa yang kita dapatkan? Ujungnya kalau kita salah milih jurusan nih, kita salah milih jurusan, terus di tengah-tengah perkuliahan kita kehilangan motivasi. Ujungnya kita berhenti kuliah, terus ngambil prodi lain lagi atau jurusan yang lain lagi. Nah, contoh kedua, misalkan salah dalam memilih pasangan. Nah, itu banyak sekali terjadi. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Memilih pasangan, kita harus mengetahui betul gimana pasangan kita itu. Jadi jangan sampai salah langkah, salah pilih, yang akhirnya dampaknya sangat buruk. Yang paling parah itu dampaknya sampai cerai atau KDRT. Nah, yang ketiga, contohnya seperti kita mau kerja di mana. Nah, perusahaan apa? Ada juga kita yang sudah capek-capek kuliah, terus pada saat bekerja, kita walaupun masuk ke perusahaan yang besar, tapi kita nggak enjoy. Kita merasa, wah salah nih. Nah, itu pentingnya kita belajar decision making ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus lebih tahu dulu nih decision making dari para ahli. Nah, decision making menurut para ahli, di sini ada 3 opsi. Yang pertama itu menurut Wang dan Ruhe 2007. Pengambilan keputusan merupakan proses yang memilih pilihan atau tindakan yang diambil dari antara alternatif yang diajukan atau strategi yang diberikan. Yang kedua itu menurut Suharnan 2005. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai keputusan diantaranya yang tidak pasti. Yang ketiga itu menurut Terry 2003. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif dari 2 atau lebih alternatif. Tindakan untuk memecahkan masalah yang terjadi melalui pemilihan salah satu alternatif yang mungkin. Itu kurang lebih penjelasan dari para ahli. Lanjut dong. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menentukan pilihan atau menentukan keputusan. Langkah-langkah atau tipsnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Apa sih identifikasi masalah itu? Sebelum kita memutuskan suatu permasalahan, memutuskan suatu pilihan, itu kita harus tahu dulu masalah yang kita hadapi itu apa. Seperti yang contoh-contoh sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya mengambil contoh masalah saya ingin menjadi orang kaya. Nah, itu kan kalau sebelum kita menjadi orang kaya harus banyak step-step yang kita lalui, harus banyak penentuan-penentuan yang harus kita buat, menentukan pilihan-pilihan yang kita buat. Nah,
Pertama itu identifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Nah, tadi identifikasi masalah saya ingin menjadi orang kaya. Nah, kita harus mengumpulkan informasi dulu. Gimana sih caranya untuk menjadi orang kaya itu? Gimana caranya? Kan banyak nih sekarang, dari berbagai sumber juga bisa kita dapatkan. Mulai dari buku, YouTube, dari cerita-cerita yang orang udah kaya duluan. Nah, kita bisa ambil tuh pelajaran informasi-informasi dari dia. Ataupun kita bisa nanya ke kerabat, teman, pacar, orang tua. Nah, itu. Yang selanjutnya, pembuatan alternatif kebijakan. Apa sih pembuatan alternatif kebijakan itu? Nah, alternatif kebijakan itu kita gampangnya sebut aja kayak planning. Kita membuat planning. Planning kita bisa buat planning A, planning B, sampai kan abjad ada banyak tuh, ada 26. Kita buatlah kira-kira sebanyak itu planningnya. Nah, setelah kita buat planning yang banyak, kita pangkas lagi atau kita kerucutkan lagi menjadi minimal top 10 lah, atau 10 planning terbaik. Nah, setelah kita pilih 10 planning terbaik itu, kita buat lagi, kita analisis lagi, kita analisa lagi. Analisanya seperti apa? Misalkan planning A kita untuk mendapatkan kekayaan atau masa depan yang kaya, menjadi orang kaya itu, misalkan kita udah bekerja nih di suatu perusahaan, tapi kayaknya nggak bakal nih perusahaan itu ngebawa kita untuk menjadi orang kaya. Berarti kita harus buat planning, entah kita harus jadi pengusaha atau kita cari pekerjaan lain untuk mendapatkan pemasukan yang kedua, nggak cuman dari bergantung satu pemasukan doang. Nah, gitu pembuatan alternatif. Setelah kita kerucutkan lagi, tadi misalkan udah menjadi 10, kita buat kerugian dan kelebihannya itu apa. Jadi nanti untuk analisisnya kita tahu apa aja sih. Contohnya misalkan kalau kita keluar dari suatu perusahaan, kerugiannya itu apa? Kita kehilangan jabatan, kena marah orang tua, gini, banyak lah. Nah, kelebihannya kita bisa menata ulang kembali sesuai dengan target dan tujuan kita seperti apa. Misalkan kita setelah kita resign, kita mendapatkan kelebihan, kita bisa buka usaha. Nah, gitu contohnya. Nah, setelah kita lakukan analisis tersebut, kita bakal mendapatkan hasil atau kesimpulan dari 10 pilihan atau planning kita itu, mana yang lebih terbaik. Kita pasti udah bisa paham sendiri, bisa lihat sendiri kesimpulan yang telah kita buat. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulannya, kita pilih kan jadi salah satu doang, sisanya satu aja, kita tentukan satu. Nah, itu yang dinamakan pelaksanaan keputusan. Setelah kita mendapatkan satu yang terbaik, planning yang terbaik untuk kita itu, kita lakukan yang namanya implementasi ke kehidupan kita, atau kita realisasikan keputusan yang telah kita ambil itu, kita realisasikan. Nah, apakah kalau kita udah melakukan tiap-tiap tahapan ini, kita bakal mendapatkan hasil yang maksimal nantinya, atau sudah pasti baik? Nah, belum tentu. Tapi at least setidaknya kita udah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dianjurkan. Jadi ya kemungkinan besar kita mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, apabila kita mendapatkan hasil yang terbaik, nah itu waktunya kita mengucap syukur, alhamdulillah. Berarti keputusan yang telah kita ambil itu baik, benar, dan tepat. Nah, apabila keputusan yang telah kita ambil itu memberikan dampak yang negatif atau kurang memuaskan atau mendapatkan hal yang tidak mengenakan, ya udah, nggak apa-apa, nggak perlu disesali, tidak perlu disalahkan, karena bagaimanapun itu yang telah kita putuskan. Nah, yang paling penting yang harus kita pahami lagi, yang nggak perlu disesalin, setiap kita melakukan kesalahan dan kita berusaha memperbaikinya dan melewati proses tersebut, itu adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Karena kita diberikan kesempatan untuk terus belajar gitu. Jadi kita nggak perlu menyesali kalau kita mendapatkan hasil yang kurang baik. Terus mencoba, keep fighting till you get your purpose, like that. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Saya rasa cukup. Saya Yudo, kembali ke Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.